Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar, NIM 1520149 dari Universitas Islam Lamongan, jurusan Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yang kita pakai yaitu penilaian acuan patokan yang disingkat menjadi PAP. Karakteristik penilaian yang pertama itu karakteristik penilaian acuan patokan. PAP pendekatan penilaian acuan patokan lebih menitik beratkan pada apa yang tidak dilakukan oleh peserta didik, kemampuan-kemampuan apa yang telah dicapai oleh peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Yang kedua yaitu model. Model penilaian dari penilaian acuan patokan yaitu penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan classroom research. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan alur rangkaian riset dengan memberikan beberapa soal yang kemudian diukur dengan rumus untuk mendapatkan skor akhir dari PAP tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan dari penilaian acuan patokan yaitu pendekatan penilaian acuan patokan ini dalam melakukan penilaiannya mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Oke, yang kedua ke poin B yaitu ketuntasan belajar. Karakteristik dari ketuntasan belajar yaitu pembelajaran tuntas menganut pendekatan individual, artinya meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok siswa dalam kurung kelas, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan individual siswa sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Yang kedua yaitu model ketuntasan belajar. Tahun 1963, John B. Carroll telah mempublikasikan suatu kertas kerja yang berjudul A Model of School Learning, esensi dalam model tersebut. Poin ketiga yaitu pendekatan ketuntasan belajar. Pendekatan ketuntasan belajar sudah dijadikan sebagai salah satu pembaruan dalam pendidikan di Indonesia sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975 dan pada saat perintisan pembelajaran dengan menggunakan sistem modul. Ke poin C yaitu implikasi kriteria ketuntasan belajar K13. Implikasi kriteria yang pertama yaitu karakteristik kurikulum 13 yaitu interaksi dan inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dilakukan secara kontekstual dan kolaboratif sehingga memberikan ruang yang cukup untuk kreatif dan kemandirian peserta didik. Semua dilaksanakan dengan pertimbangan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis mereka. Yang kedua yaitu model. Model dari implikasi kriteria ketuntasan belajar K13 implikasi yaitu implikasi hasil penelitian melalui penerapan model pembelajaran number head together NHT, yaitu terjadi pendekatan hasil belajar siswa. Hasil ini menunjukkan bahwa model pembelajaran NHT tepat jika diaplikasikan keadaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan. Dalam mengukur ketuntasan belajar ini sangat dipengaruhi waktu dan pendekatan yang dikondisikan untuk mereka dapat mengeksplorasi pengetahuannya, kemampuan dan kreatifnya dalam memahami pelajaran yang diberikan. Sekian itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.